Hukum-hukum seputar akikah yang pertama kondisi dan usia hewan akikah. Yaitu yang sesuai dengan syarat hewan untuk kurban. Jadi kalau domba minimal 6 bulan, kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, ya, kalau unta 5 tahun. Ya. Jadi sesuai dengan syarat hewan untuk berkurban, baik dari sisi kondisi fisik tidak boleh cacat maupun usia. Jadi hewan yang tidak sah untuk berkurban tidak sah juga untuk akikah. Yang kedua, memakan sebagian dan membagikan sebagiannya. Dianjurkan untuk dibagi sebagaimana daging kurban, yaitu dimakan oleh keluarga dan dihadiahkan juga disedekahkan. Atau dibagi 3 tadi. Ya. Yang ketiga, yang dianjurkan pada hari akikah adalah menyembeli 2 ekor domba untuk anak bayi laki-laki, karena Rasulullah SAW menyembeli 2 ekor domba untuk Al-Hasan. Disebutkan oleh Tirmidzi dengan beliau mensahihkannya juga An-Nasai. Juga dianjurkan pula si bayi diberi nama pada hari ke-7 dengan nama yang baik. Jadi nggak boleh salah kita memberikan nama ya. Terus nama-nama yang bagus dan usahakan memilih satu komposisi nama saja. Jadi misalnya Muhammad. Ya, kita di Indonesia kadang-kadang Muhammad Yusuf Harun, Muhammad Nabi Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang kita mau pakai antara nama-nama ini? Satu saja dan jangan dipangkas dan tidak usah lagi dipanggil dengan nama-nama julukan. Cukup Muhammad ya Muhammad aja. Tidak usah dipanggil Mad misalnya. Atau diganti menjadi nama-nama yang buruk maknanya. Juga mencukur rambutnya pada hari ke-7 itu, ya. Kalau sekarang sudah lebih mudah bisa pakai alat cukur mesin ataupun alat kerokan ya. Kemudian setelah itu disedekah, ya. Disedekahkan jumlah berat rambutnya tadi, ya. Senilai emas ataupun perak. Atau boleh juga berupa uang senilai itu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi akikatihi tudlahu anhu yawma sabi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap bayi tergadi dengan akikahnya yang disembeli atas namanya, ya. Pada hari ke-7 kelahirannya dan dinamai, diberikan nama dia, serta dicukur rambutnya. Ini anjuran yang sangat ditekankan untuk ya, diamalkan. Ya, diamalkan. Kemudian beliau menyebutkan di sini yang keempat, tapi ini memang masih khilaf di antara ulama berhubungan dengan ini ya. Beliau mengatakan azan dan iqamah di kedua telinga bayi. Para ulama menganjurkan untuk melantunkan azan pada telinga kanan bayi setelah dilahirkan, lalu melantunkan iqamah pada telinga kirinya. Dengan harapan agar Allah memelihara dari gangguan jin. Hal itu berdasarkan riwayat man wulida lahu fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhuni yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Barang siapa yang mendapat kelahiran anak lalu melantunkan azan pada telinga kanan dan melantunkan iqamah pada telinga kirinya, maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin. Hadis ini riwayat Ibnu Sunni, Ibnu As-Sunni nomor 623 ya. Tetapi hadis ini teman-teman sekalian dilemahkan oleh Syekh Albani dan juga ulama-ulama hadis yang lain. Artinya kalaupun kita kembali kepada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau masih lebih cenderung kepada masalah azan ya. Iqamah ini lebih lemah dari sisi hukum ya. Sehingga mungkin kalau ada yang mau melaksanakan maka mereka azan ya, di telinga kanannya. Karena hadis ini tidak dipegangi oleh para ulama hadis kalau Anda kembali, karena dia sangat lemah hadis ini ya. Kemudian yang terakhir yang kelima, lewat 7 hari tapi belum menyembelih akikah, boleh disembelihkan pada hari ke-14, hari ke-21 jika si bayi meninggal sebelum hari ke-7 maka tidak perlu akikah. Ini poin terakhir berhubungan dengan masalah akikah itu sendiri. Artinya hari ke-7 yang paling afdal. Jadi Anda misal anak itu lahir hari ini berarti hari ini sudah dihitung hari pertama. Walaupun sudah menjelang jam 12 malam. Gitu kan. Anda masih hitung hari ini. Misalnya hari ini hari Selasa. Maka hari Selasa Anda hitung. Gitu kan. Berarti Selasa misalnya kalau hari ini lahir, kita hitung kemudian Rabu, ya, besok, lusa, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti hari Senin depan dia sudah di akikah. Ya, seperti itu.